warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan stambuk N1D1 19064, jurusan Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari. Saya di sini akan membahas materi tentang berbagai variasi dan jenis bahasa. Langsung saja kepada materinya. Bentuk-bentuk variasi bahasa. Menurut Hair dan Agustina 2010.262 membedakan variasi bahasa menjadi 4. Yang pertama, variasi dari segi penutur. Yang kedua, variasi dari segi pemakai. Yang ketiga, variasi dari segi keformalan. Yang keempat, variasi dari segi sarana. Yang pertama yaitu variasi dari segi penutur. Variasi bahasa dilihat dari segi penutur terdiri dari yang pertama, idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan yang berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dialek. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada dalam satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Yang ketiga, kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Dan yang keempat, sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Yang kedua, variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsi disebut fungsiolek. Ragam atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Variasi yang ketiga yaitu dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalan, Martin Jost 1967 dalam bukunya The Fifth Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu yang pertama yaitu gaya atau ragam beku, biasa disebut frozen. Gaya atau ragam resmi yaitu formal. Yang ketiga gaya atau ragam usaha yaitu konsultatif. Yang keempat gaya atau ragam santai yaitu casual. Dan yang terakhir adalah gaya atau ragam akrab yaitu intimate. Variasi yang keempat adalah dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarananya atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf adanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kita beralih ke pembahasan kedua yaitu jenis bahasa. Jenis bahasa ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan berdasarkan faktor sosiologis artinya penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lainnya, dan pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Perbedaan ini berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Jenis bahasa yang ketiga berdasarkan tahap pemerolehannya. Berdasarkan tahap pemerolehannya, dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, dan bahasa kedua, dan seterusnya. Dan ada juga bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada satu sistem linguistik yang sama, yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Jenis bahasa yang keempat yaitu lingua franca. Yang dimaksud dengan lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Dulu, bahasa Latin di Eropa adalah sebuah lingua franca bagi bangsa-bangsa Eropa.
Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca bagi suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara secara sendiri-sendiri, baik bangsa-bangsa di Eropa maupun suku-suku bangsa di Indonesia itu mempunyai bahasa vernakular yang berbeda. Kesimpulan dari apa yang saya bahas tadi, yaitu variasi bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang-orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh sama penutur bahasa tersebut. Namun, karena penutur bahasa tersebut meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia homogen. Wujud bahasa yang konkret yang disebut parole menjadi tidak seragam atau bervariasi. Terjadi keragaman atau kevariasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam menurut Hair dan Agustina. Hair dan Agustina 2010 62 membedakan variasi bahasa menjadi 4, yaitu variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana. Bahasa juga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu jenis berdasarkan sosiologis, bahasa berdasarkan sikap politik, bahasa berdasarkan tahap pemerolehan, dan lingkungan franca. Itulah hasil pemaparan materi saya tentang berbagai variasi dan jenis bahasa. Sampai sini saja, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.